Hai, sahabat Jari Pelawi Chess, Magnus Carlsen, Fabiano Caruana 2018 World Championship Chess. Teman-teman, lihat endgame, middle game ke endgame. Permainan tengah dan berakhir sangat krusial teman-teman. Merubah keadaan. Seperti seolah-olah kalah, tetapi membalikkan fakta teman-teman. Pelajari langkahnya, saya akan menganalisis sesederhana mungkin. Siapkan konsentrasi tinggi. Dan bagi kalian yang baru bergabung di Jari Pelawi Chess, welcome. Jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Selamat menyaksikan. Magnus Carlsen memegang buah putih dan memulai dengan pion C4. Fabiano Caruana membalas pion E5. Putih kuda C3, lalu hitam aktif mengeluarkan kuda ke F6. Teman-teman bisa tebak langkah pembukaan ini. Bagi siapa yang tepat, saya akan sematkan komentarnya. Setelah putih, pion G3, lalu hitam gajah ke B4, mengancam kuda. Diabaikan oleh Magnus Carlsen, dia menaikkan pion ke E4. Balasan dari Fabiano Caruana melakukan rokade sayap raja. Lihat teman-teman. Setelah penempatan kuda ke E2, di sini hitam pion C6. Langkah apa yang penting? Ataupun dengan pembukaan seperti ini, gajah ditempatkan ke G2, mengambil diagonal dan persiapan untuk rokade sayap raja. Hitam menjaga posisi kuda, menaikkan pion A6, lalu putih rokade sayap raja. Setelah hitam pion B5 mengajak pertukaran, Magnus Carlsen mengabaikannya. Dia menaikkan pion D4, mengajak kembali pertukaran pion center, dan hitam pion D6. Lihat teman-teman, gajah diancam. Di sini, hitam melakukan penyerangan permainan, pertukaran perwira terjadi. Setelah kuda pukul gajah, langkah berikutnya pertukaran pion. Tetapi tidak bertukar teman-teman. Di sini unggul pion 1 oleh hitam. Setelah putih pukul pion dan mengancam kuda, lalu pion tersebut dipukul oleh pion. Apa yang terjadi dengan kondisi seperti ini? Langkah Magnus Carlsen, apakah dia menukarkan menteri? Tidak teman-teman. Menaikkan kuda ke A4. Bergerak nantinya bisa ke C5. Lalu hitam mengeluarkan gajah ke E6. Di sini momennya dia menukarkan menteri. Setelah benteng pukul menteri, gajah ditempatkan ke E4, mengambil diagonal, dan balasan dari Fabiano Caruana mengeluarkan kuda ke D7, lalu putih pion F3. Sepertinya kita telah memasuki babak endgame. Setelah benteng ke B8, lalu putih ke C1. Benteng ditempatkan ke B3, mengancam gajah. Gajah dilindungi oleh benteng. Berikutnya teman-teman, kuda mundur ke E8. Manuver, kali ini gajah ditempatkan ke F1 mengancam pion dan kuda melindungi. Langkah safety yang dilakukan oleh kedua pemain terlihat di papan. Setelah benteng ke D1, maka kuda naik ke B5. Berikutnya, kuda ditempatkan ke C5. Ini langkah krusial teman-teman, karena mengancam posisi gajah, mengancam kuda, dan mengancam benteng tentunya. Langkah hitam untuk membalas kuda C5 ini lumayan atraktif teman-teman. Memukul pion dengan benteng, tetapi menciptakan kondisi serangan kepada raja hitam. Setelah kuda pukul gajah, jelas saja kuda dipukul dengan pion. Berikutnya, gajah memukul pion, mendapatkan pion, dan kali ini pion apabila dijaga dengan raja, kita berandai teman-teman. Sementara pion E dijaga oleh raja, maka ini akan terjadi. Gajah pukul kuda, lalu gajah dipukul pion, dan jelas di sini gajah mengancam posisi benteng. Putih akan unggul di sini teman-teman, karena kuda terancam di D7. Kita kembali ke partai aslinya. Kondisi seperti ini, hitam tidak melindungi pionnya, melainkan kuda membendung jalan benteng. Kuda ke D4. Magnus Carlsen memukul kuda tersebut dengan gajah, dan gajah dipukul oleh pion.
Berikutnya, posisi skak sambil memakan pion. Mudah saja, raja bergeser ke F8, lalu putih benteng ke D4. Seolah-olah terlihat berimbang, teman-teman. Tetapi di sini putih unggul satu pion, dan itu dimanfaatkan benar oleh Magnus Carlsen. Setelah raja bergeser ataupun naik ke E7, terjadi pertukaran perwira. Apa yang terjadi, teman-teman, dengan kondisi seperti ini? Benteng bergeser dan skak. Raja naik ke E6. Kita telah diperlihatkan oleh partai endgame bagaimana Magnus Carlsen memenangkan pertandingan dengan unggul satu pion. Tidak ada langkah yang salah setelah benteng ke D5. Lalu hitam berupaya melindungi pion yang ada di C5. Dan kali ini pion H4 dan hitam pion C4. Langkah berikutnya, posisi skak pion F5. Raja bergeser ke F6. Dan benteng ditempatkan ke C5. Dan di sini ada pelajaran penting, teman-teman. Setelah hitam pion H5, lalu putih raja ke F1. Hitam tidak boleh raja mundur ke F7 karena pion akan maju ke E5. Satu lagi yang tidak boleh dilakukan oleh hitam adalah benteng dengan posisi skak, karena mendukung nantinya raja bisa maju ke depan untuk melindungi pion agar bisa promosi. Kita kembali. Di sini Fabiano Caruana mengambil langkah atraktif, menaikkan benteng dan mengancam pion yang ada di A3. Lalu putih raja G2. Berikutnya benteng pukul pion, dan putih juga memukul pion. Tetap unggul satu pion. Ini dimanfaatkan oleh Magnus Carlsen. Setelah raja ke E5, saya akan menjelaskan keinginan Magnus Carlsen. Dia membiarkan pion yang ada di E dan di F. Dia akan memakan pion yang ada di G dan di H. Maka dari itu, dia menempatkan benteng ke C7. Jelas, di sini hitam memukul pion. Lalu, tidak langsung memukul pion dilakukan oleh putih, teman-teman. Dia melakukan skak. Bedanya, kita berandai apabila benteng langsung memukul pion, maka situasi akan berimbang. Hitam akan menggeser bentengnya ke H2 dan skak, lalu raja bergeser, maka benteng ditempatkan ke F2. Ini berimbang. Magnus Carlsen melihat hal ini, maka dari itu dia tidak pukul pion, melainkan posisi skak terlebih dahulu. Setelah kondisi skak seperti ini, jelas raja memukul pion, maka dia pukul pion dengan benteng. Berikutnya, Fabiano Caruana mengancam posisi benteng dan benteng naik ke G5 mengancam pion. Jelas, setelah benteng pukul pion, hitam fokus untuk promosikan menterinya. Ada halangan oleh benteng ke H5 dan benteng mundur ke A1, giliran raja naik. Seperti seolah menang, teman-teman, langkah hitam. Tapi di sini ada skak yang membawa raja mundur, dan manuver raja putih sangat cantik. Setelah skak, dia naik ke H3. Kondisi seperti ini sangat gawat bagi hitam. Hitam H7, lalu pion G4. Hitam raja G7, lalu putih raja H4. Hitam satu langkah lagi akan promosi. Siapa yang lebih unggul? Putih pion G5. Ini akan fatal, kita berandai. Langsung akan skak oleh benteng. Pion akan promosi dan bertukar dengan benteng. Maka dari itu, posisi di sini Magnus Carlsen melihat tidak akan menaikkan pion G, melainkan menyelamatkan raja ke G5, menghindari skak. Langkah berikutnya, oleh hitam menggeser raja ke F7. Pion dinaikkan satu langkah. Raja mundur ke G8, raja naik. Ada ancaman skakmat apabila benteng ke A8. Maka dari itu, teman-teman, hitam tidak mundur rajanya ke G8, melainkan langkah atraktif, benteng ke B1, membiarkan pion, memberikan secara gratis. Magnus Carlsen tidak langsung memukulnya, tetapi kondisi skak dulu. Setelah raja mundur, barulah dia memukul pion dengan benteng.
Hitam masih mencoba melawan posisi skak, lalu raja naik ke G6, ada ancaman skak mat. Hitam posisi skak, raja mundur ke H5. Apa yang bisa dilakukan oleh hitam dengan kondisi seperti ini, teman-teman? Di sini Fabio Caruana menyerah. Tidak akan bisa diimbangi ataupun remis. Terima kasih telah nonton. Saya ucapkan thanks and God bless. Bye-bye.